Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk ke chapter inti pada story PGR, yaitu chapter 18. Kenapa chapter ini jadi salah satu chapter inti? Yaitu karena Nanami adalah salah satu karakter penting dalam story PGR. Yah, gua serius guys. Dia memang karakter penting dalam story PGR. Kenapa bisa penting? Yah, kalian bisa lihat sendiri nanti di dalam story. Dan juga kalau kalian nyimak story di channel ini dari dulu, Nanami itu sering hilang-hilangan, dan terakhir dia kelihatan pada Hidden Chapter X02. Mulai dari situ dia udah gak pernah kelihatan lagi sampai story 17 yang telah selesai dibahas. Nah ya udah seperti biasa sebelum masuk ke story, kita denger dulu nih kucing pantun gak jelas. Enggak, gak mood gua bang. Lagi malas mikir juga. Lah bisa mikir lu, padahal cuma pantun ngaco doang. Ya bisa lah bang, masih mending gua punya pikiran, gak kayak PT yang sukanya nebangin hutan jadi bikin banjir satu provinsi. Kebiasaan nih kucing sarkas banget cok. Ya udahlah ayo masuk ke story guys. Itu adalah hari ke-26. Bagaimana jadinya dunia jika manusia punah? Dalam beberapa dekade, alam secara bertahap akan menghapus jejak kaki manusia. Binatang buas akan berkeliaran di lingkungan yang membusuk, dan pemukiman tempat orang-orang berkumpul akan menjadi reruntuhan yang tidak dapat dikenali. Dalam satu abad, sebagian besar bangunan akan runtuh karena logam memuai dan menyusut akibat perubahan suhu dan tumbuhnya vegetasi yang terlalu lebat. 10.000 tahun dari sekarang, tidak akan ada tanda-tanda peradaban manusia kecuali beberapa radiasi yang masih tersisa. Namun, 10.000 tahun hanyalah setetes air di lautan sejarah planet bumi yang berusia 4,5 miliar tahun. Planet biru akan tetap berputar tanpa manusia. Kehidupan telah ada sebelum manusia, dan akan terus berlanjut setelahnya. Aku tak meninggalkan jejak sayap di udara, tetapi aku senang telah terbang. Chapter 18, Aksi Terakhirnya. Sniper PK-43 aktif kembali dengan satu pertanyaan. Mengapa? Di hadapannya berdiri seorang gadis muda berseragam pilot perak, yang ternyata telah mirebot dirinya. Gadis itu ramah, cerewet, dan tampak senang menemukan dirinya di tengah badai salju. Yah, dialah Nanami. Sambil memeriksa sistemnya, Sniper PK-43 menyadari koneksi internetnya terputus, dan ia tidak tahu berapa lama sudah tidak beroperasi. Ia memperkenalkan diri secara formal. Tetapi Nanami justru memanggilnya Snipe, yah kebiasaan Nanami dari dulu, tanpa memperdulikan keberatan Sniper. Nanami mengaku tidak punya tujuan jelas. Dia hanya kesepian setelah berjalan berhari-hari tanpa bertemu siapapun dan ingin menjadikan Sniper PK-43 sebagai temannya. Ucapannya membuat Sniper terdiam, ditemani suara angin dan pemandangan kota yang tertutup salju tebal, tampak sama seperti saat ia terakhir kali aktif. Saat Nanami meminta Sniper menceritakan apa yang terjadi, gadis itu menyentuh bagian belakang kepalanya dengan lembut. Sentuhan itu memicu fragmen ingatan lama dalam sistem Sniper PK-43, membuka ingatan yang familiar. Sniper PK-43 tidak ingat kapan salju mulai turun. Ia pertama kali debut di sebuah bangunan konservasi sebagai perangkat milik pasukan Babilonia. Dalam ingatan pertamanya, seorang prajurit menepuk kepalanya perlahan saat sistemnya menyala, seolah memperlakukan dirinya seperti hewan kecil. Saat sistem aktif penuh, Sniper memperkenalkan diri sebagai unit MT-08, namun sang prajurit hanya bersyukur ia berhasil diperbaiki. Prajurit itu lalu memberinya nama panggilan Sniper, dan menjelaskan tugasnya, menjaga wilayah ini serta menembak setiap koruptet yang melintas. Sejak detik pertama ia hidup, dunia yang dilihat Sniper selalu sama, hamparan salju tanpa akhir, membeku dan sunyi. Sejak diaktifkan, Sniper PK-43 menggantikan tugas prajurit yang berjaga di atap.
bekerja tanpa henti dalam badai salju abadi. Sesekali prajurit itu datang melakukan perawatan, sambil bercerita tentang hal-hal yang tak dipahami sniper. Tentang Babilonia di langit, tentang senior yang ia hormati, tentang 4 musim yang kini hilang, serta tentang corrupted yang semakin sedikit karena Everwinter, atau musim dingin abadi menyebar lebih cepat. Suatu malam, prajurit itu duduk di sampingnya dan menunjuk ke kejauhan, menanyakan apakah sniper bisa melihat tanah terlantar. Sniper hanya melihat kota yang membeku, dan tidak memahami istilah itu. Sang prajurit tertawa getir, mengatakan bahwa tempat manapun yang dulu bisa melihat tanah terlantar mungkin kini sudah menjadi bagian darinya. Bagi sniper PK-43, kata-kata seperti tanah terlantar, musim, perang, atau musim dingin tidak pernah ada dalam database-nya. Ia hanya mampu merangkai pengertian dari potongan cerita prajurit itu. Seiring waktu, hampir tak ada lagi musuh yang tersisa, hanya beberapa corrupted yang berkeliaran jauh dari kawasan konservasi. Tugas sniper PK-43 makin longgar, seolah hanya dia dan sang prajurit yang masih hidup, dan dunia hanyalah atap ini. Suatu hari prajurit itu menghilang, tanpa perintah baru. Sniper PK-43 tetap berjaga, hingga pada suatu malam, prajurit itu kembali, terengah-engah, lalu duduk di sampingnya. Sniper menanyakan perintah baru, tetapi prajurit itu hanya tertawa lemah. Ia membuka helm dan sarung tangannya, memperlihatkan wajah yang memutih dan membiru akibat dingin ekstrim. Sambil menatap kejauhan, prajurit itu meminta maaf karena meninggalkan sniper begitu lama, dan karena menunjukkan sisi paling kelam dari dunia ini. Tubuhnya gemetar, napasnya membeku menjadi lapisan es tipis. Ia menepuk kepala sniper PK-43 seperti pertama kali mereka bertemu, tangannya bergetar hebat. Prajurit itu berbisik bahwa seniornya sudah pergi, dan bahwa tak ada seorang pun yang bisa bertahan lebih lama. Mereka semua akan segera lenyap. Lalu, dengan tangan pucatnya, ia menyentuh tombol daya sniper PK-43. Sniper kebingungan, suaranya terdistorsi saat sistemnya mulai padam. Sang prajurit hanya berkata pelan, "Selamat tinggal, sniper, terima kasih telah berada di sisiku." Cahaya di tubuh sniper meredup. Dalam detik terakhir sebelum mati, ia melihat prajurit itu berdiri dalam cahaya bulan sabit merah di tengah badai. Kemudian, seperti burung Arktik, melompat turun dari atap. Pertanyaan mengapa adalah batas terakhir ingatan sniper PK-43 sebelum ia dimatikan. Saat ia sadar kembali, Nanami hanya bisa berasumsi bahwa sniper pun tidak mengetahui alasannya. Dan sniper tahu gadis itu baru saja mengakses fragmen ingatannya, membuatnya mempertanyakan siapa sebenarnya Nanami. Nanami menjawab santai, "Dia hanya Nanami." Sniper mendeteksi bahwa gadis ini bukan manusia, namun tidak dapat menentukan identitasnya. Nanami lalu bercerita bahwa dunia asalnya tidak seperti tempat ini. Ia belum pernah melihat badai salju sebesar ini, bahkan di Aru, ia membuat manusia salju karena bosan, tidak ada seorang pun untuk diajak perang bola salju. Ketika sniper bertanya dari mana asalnya, Nanami mengaku tidak yakin. Ia sudah berkeliling dunia sebelum Mecha Babushka mengirimnya ke sini. Karena sniper tampak sama bingungnya, Nanami memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, dan mengajak sniper bergabung. Saat sniper menanyakan tujuan mereka berikutnya, Nanami menjawab polos, ia sama sekali tidak tahu. Kamu nanya. Sniper PK-43 menolak ajakan Nanami. Ia merasa tak bisa pergi karena misinya adalah menjaga kota ini, perintah terakhir dari penciptanya. Namun Nanami bersikeras bahwa mereka bisa bekerja sama untuk menemukan sang pembuat, dan mungkin memahami kemana semua manusia menghilang. Harapan dalam suara Nanami membangkitkan sesuatu dalam sistem sniper. Ia memperingatkan bahwa ia sudah berada di sini sangat lama, tanpa melihat satu manusia pun. Kata-kata prajurit terakhir yang pernah menemaninya terngiang kembali. Ketika sniper bertanya mengapa Nanami tetap ingin membantu, gadis itu dengan percaya diri menyebut dirinya Dewi Sungai, yang mengabulkan keinginan jiwa-jiwa hilang. Sniper hanya bisa bingung. Setelah sekian lama diam, sniper mengaktifkan fungsi mobilisasinya, melelehkan salju yang menutupinya dan berdiri tegak. Nanami terpana melihatnya bergerak, dengan tekad baru untuk mencari penciptanya. Sniper akhirnya memutuskan untuk ikut dalam perjalanan. Nanami langsung memeluknya dengan penuh semangat. Wajahnya menempel pada laras sniper,
berseru bahwa petualangan mereka akhirnya dimulai. Seperti burung perak yang membentangkan sayapnya di tengah musim dingin, perjalanan sniper PK-43 dan Nanami pun dimulai. Hari ke-35. Aku melihat sebuah bangunan runtuh hari ini. Mungkin betonnya mengalami reaksi kimia akibat perubahan suhu. Aku sedang tanpa tujuan ketika aku mendengar suara kaca pecah. Tidak lama setelah itu, sebuah dinding jendela patah dan terjatuh secara vertikal ke trotoar. Setelah itu, seperti ada dorongan lembut dari sepasang tangan tak terlihat. Dan bangunan itu runtuh seperti kartu domino. Pecahannya berhamburan kemana-mana, terbawa angin kencang. Tiba-tiba aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang yang tinggal di sana untuk membangun struktur menjulang tinggi ini. Alam memulihkannya hanya dalam sedetik. Abu kembali menjadi abu. Debu kembali menjadi debu. Salju tebal menelan seluruh kota, gedung-gedung tinggi, jalanan, hingga permukiman yang kini tak lagi dikenali. Untuk pertama kalinya, sniper PK-43 meninggalkan tempat tugasnya dan berjalan hati-hati di antara reruntuhan kota yang pernah ia jaga. Setiap langkahnya membentuk kabut putih kecil di atas salju yang tak tersentuh. Di tengah keheningan itu, gelombang salju besar muncul dari arah jalan raya, disertai suara seorang gadis berteriak riang. Sebuah mekanisme raksasa, yang disebut Nanami sebagai power, muncul, melangkah dengan berat ke arah mereka. Sniper heran karena tidak dapat mendeteksi Nanami meski ia mengendarai mesin sebesar itu. Nanami menjelaskan bahwa power sudah ada ketika ia tiba, dan dengan polos ia memberinya nama tersebut. Tanpa banyak logika, ia memerintahkan mecha itu untuk maju. Ketika sniper menanyakan rencana berikutnya, Nanami kembali tak punya jawaban. Ia hanya memastikan bahwa mereka akan menemukan pembuat sniper PK-43. Meski ia sendiri tidak tahu caranya, namun dengan percaya diri ia bersumpah akan memecahkan masalah ini seperti yang telah ia lakukan pada perjalanan sebelumnya. Dengan tidak ada pilihan lain, sniper PK-43 mengikuti Nanami dan mecha raksasanya. Sniper PK-43 dan Nanami melintasi 3 blok kota yang semuanya terlihat identik. Sunyi, beku, dan tak berpenghuni. Mereka memeriksa gedung-gedung yang masih berdiri, namun selalu menemukan kehampaan. Sniper mulai berpikir bahwa mungkin dunia benar-benar telah berakhir, dan hanya dia serta prajurit itu, atau kini, Nanami, yang tersisa. Setelah melewati hutan tipis, Nanami melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bangunan besar yang berbeda dari reruntuhan sebelumnya. Tempat itu tidak tertutup salju, melainkan dilindungi kubah putih raksasa. Di sekitarnya, sejumlah mekanoid tampak bekerja. Sniper mencoba memastikan mereka bukan corrupted. Namun Nanami sudah terjun duluan dengan power. Di dasar bangunan, sebuah mekanoid kecil berhenti bekerja dan layarnya menyala kuning sebelum berseru, "Tamu, tamu." Suara itu segera diikuti oleh semua robot lain di sekitar area. Nanami menyebut mereka ramah dan turun untuk menyapa. Mekanoid kecil itu memperkenalkan diri sebagai Snowball, penjaga rumah cinta, sebuah lingkungan yang dirancang khusus untuk manusia. Nanami langsung menanyakan keberadaan manusia, namun Snowball menjawab bahwa saat ini tidak ada manusia yang tinggal di sana. Meski begitu, Snowball dengan antusias mempersilakan mereka masuk, menjelaskan bahwa seluruh fasilitas telah dipersiapkan untuk kedatangan umat manusia, lengkap dengan layanan dan hiburan kelas 1. Di bawah perlindungan kubah raksasa, lingkungan itu tidak tertutup salju seperti di luar. Meski angin tetap membawa bongkahan salju masuk, para mekanoid sibuk membersihkan dan memperbaiki fasilitas. Bahkan seekor beruang mekanik tampak mengangkut kulkas besar di jalan. Nanami kagum melihat banyaknya mekanoid dan bertanya apakah mereka selalu tinggal di sini. Snowball menjelaskan bahwa mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Ia sendiri dulunya adalah robot pemain di taman hiburan. Namun kini memimpin komunitas kecil ini karena mereka semua memiliki satu harapan yang sama, agar manusia kembali. Nanami bertanya kemana semua manusia pergi. Snowball mengisahkan bahwa sejak salju turun secara tiba-tiba, manusia di permukaan menghilang.
ia pun meninggalkan taman hiburannya untuk mencari tempat yang masih membutuhkannya. Mekanoid lain ikut berbagi cerita, beruang dari Aru yang dulunya membantu para nelayan yang akhirnya pergi satu persatu, dan seorang mekanoid eksplorasi yang menyaksikan gurunya berubah menjadi daratan bersalju. Mendengar cerita-cerita itu, Nanami mulai muram, tampaknya cuaca ekstrim menyelimuti seluruh dunia, bukan hanya kota tempat sniper berasal. Akhirnya, Snowball mengantar mereka ke sebuah bangunan dan mempersilakan mereka masuk sebagai tamu terhormat. Nanami terkejut saat memasuki aula yang ternyata telah diubah menjadi ruang hangat dan nyaman. Ada lounge, area bermain penuh warna, serta mesin besar yang memberi panas. Snowball menjelaskan bahwa semuanya dibuat oleh para mechanoid. Bahkan tanamannya hanyalah replika sintetis karena tanaman hidup sudah tidak ditemukan lagi. Dengan bangga, Snowball memperlihatkan fasilitas yang mereka bangun untuk menyambut manusia. Area rekreasi, tempat bermain anak, hingga akuarium berisi ikan bionik. Mereka juga membuat api unggun buatan agar manusia bisa tetap hangat bila kembali suatu hari nanti. Seorang mechanoid lain datang membawa nampan makanan. Snowball meminta pendapat Nanami karena para robot tidak punya indera perasa. Nanami langsung memakan kue itu dan memuji rasanya. Sementara sniper PK-43 hanya mengawasi sekeliling dengan diam. Setelah mencoba semua fasilitas dengan antusias, Nanami akhirnya roboh ke sofa karena kelelahan. Snowball menanyakan pendapatnya, dan Nanami dengan puas menyebut layanan mereka fantastis. Snowball langsung mencatat umpan balik itu dengan serius, membuat Nanami heran. Snowball menjelaskan bahwa ia mencatat semua masukan untuk meningkatkan tempat tersebut. Dan meski Nanami bukan manusia, ia merasa Nanami sangat istimewa. Nanami pun setuju dengan bangga. Snowball menyebut Nanami seperti manusia bagi mereka, membuat gadis itu bingung namun tetap senang. Ia memuji kebaikan para mechanoid, lalu memberi satu saran, mereka harus lebih bahagia. Sebagai imbalan atas pelayanan luar biasa itu, Nanami ingin mengajari mereka cara menjadi lebih ceria, sementara sniper hanya bisa terdiam menyaksikannya. Tak lama kemudian, dinding aula penuh dengan coretan warna-warni buatan Nanami bertuliskan, "Selamat datang di rumah cinta." Para mechanoid berpose kaku di depannya, dipimpin Snowball yang mencoba tampil ceria. Nanami bertindak layaknya sutradara, memuji hasilnya dan memastikan bahwa semua itu akan membuat manusia yang datang merasa bahagia. Snowball masih bingung ketika Nanami menyebut mereka hangat, hingga Nanami menjelaskan bahwa kehangatan yang dimaksud bukan suhu, melainkan kasih sayang. Ia memegang kepala Snowball dan menyentuhkan dahi mereka seperti ritual sederhana, membuat Snowball merasakan kehangatan untuk pertama kalinya. Snowball berjanji akan memasukkan latihan cinta itu ke dalam rutinitas pemeliharaan mereka. Setelah menghabiskan cukup waktu di sana, Nanami memutuskan bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan. Snowball ingin ikut, namun merasa harus tetap tinggal untuk menjaga tempat itu sampai manusia kembali suatu hari nanti. Perpisahan pun terasa hangat. Sementara sniper mengingatkan Nanami untuk tidak mengusap air mata dan ingus padanya. Oke. Nanami melambaikan tangan saat mereka meninggalkan komunitas, memuji para mechanoid atas kerja keras mereka. Snowball mengucapkan salam perpisahan dengan penuh hormat. Ketika keluar dari kubah, mereka mendapati malam telah tiba dan angin malam berputar di dalam kubah hingga terdengar seperti tangisan. Nanami menatap lingkungan itu dengan perasaan hangat dan sedih, lalu berjanji bahwa setelah mereka menemukan pembuat sniper, komandan, dan yang lainnya, ia akan memberitahu mereka tentang tempat ini agar menjadi benar-benar membahagiakan. Sniper PK-43 bingung ketika Nanami menyebut kebahagiaan dan komandan. Namun Nanami menjelaskan bahwa ia bahagia karena melihat mechanoid tetap memiliki harapan yang membuat mereka terus maju. Dengan hati ringan, ia mengajak sniper melanjutkan perjalanan. Jauh dari permukiman itu, Nanami dan sniper PK-43 beristirahat di dataran tinggi sambil memandang kota terang yang tampak seperti satu-satunya bintang di malam gelap. Nanami bertanya apakah sniper menyukai komunitas tadi, namun sniper menjawab datar bahwa itu tidak berarti apa-apa baginya. Nanami memandangi cahaya jauh itu dan mengaku sempat merasa bingung tentang tempatnya berada. Berbaring di salju, ia berkata bahwa meski selalu bepergian sendirian, ia tak pernah merasa kesepian.
Namun sekarang ada perasaan aneh yang muncul. Ia menepuk tanah seolah mencoba menghibur bumi, membuat sniper heran. Sniper menjawab bahwa bumi jauh lebih kuat dari manusia maupun mekanoid. Di tengah percakapan, sniper melihat seekor rusa merah aneh melintas, menandakan makhluk lain mulai beradaptasi dengan dunia baru bersalju. Hal itu membuat sniper bertanya-tanya, apakah masih ada manusia yang tersisa di planet ini? Dalam perjalanan beberapa hari setelah meninggalkan komunitas mechanoid, Nanami mencoba memotret sniper. Dengan kamera yang ia temukan di mall, meski sniper menolak tersenyum, ya karena dia gak bisa senyum juga. Nanami bilang bahwa ia menggunakan kamera itu untuk menyelidiki, memotret pemandangan, dan menulis jurnal perjalanan. Ia ingin menunjukkan semuanya pada komandan dan berharap komandan akan ikut dalam perjalanan berikutnya. Ketika sniper menanyakan siapa komandan, Nanami menjelaskan bahwa komandan adalah manusia, teman favoritnya, dan Nanami adalah yang termanis di hati komandan, ucapnya. Nanami mencoba menggoda sniper agar bercerita tentang manusia favoritnya. Namun sniper hanya bilang bahwa ia tak tahu banyak tentang pembuatnya. Selain bahwa manusia tengah menghadapi situasi sulit akibat musim dingin abadi dan tanah tandus. Nanami bingung karena belum pernah mendengar istilah-istilah itu, tetapi yakin komandan akan tahu cara memperbaikinya. Sniper, yang lebih realistis, yakin bahwa masalah sebesar perubahan iklim global tak mungkin diselesaikan oleh siapapun, dan kemungkinan besar umat manusia sudah punah. Namun Nanami tetap bersikeras untuk terus mencari sampai menemukan kebenarannya. Percakapan mereka terhenti ketika Nanami tiba-tiba menemukan sebuah taman kecil yang terkubur salju, lengkap dengan jungkat-jungkit usang. Ia bersemangat ingin membuat taman itu hidup kembali dengan membuat manusia salju. Sniper merasa itu sia-sia, tetapi Nanami tetap memaksa, bilang ia akan membuat tipe manusia salju yang disukai Snipe. Meski Sniper bersikeras bahwa ia tidak bisa menyukai apapun. Nanami hanya tertawa dan berkata ia akan mengubah programnya dengan kemauan Nanami yang perkasa. Oke. Nanami membuat 2 manusia salju di pinggir jalan sebagai hadiah selamat datang. Satu besar sebagai komandan Nanami dengan medali berkilau, dan satu lebih kecil sebagai teman prajurit sniper. Ia bilang bahwa ini adalah pasangan manusia terbaik di alam semesta, dan memberi bunga pada manusia salju yang lebih kecil, sambil yakin bahwa ia akan segera menemukan komandan. Sniper, walau skeptis, menyadari ini adalah pertama kalinya seseorang berusaha melakukan sesuatu untuknya. Ia mengucapkan terima kasih pada Nanami, yang dengan bangga memperkenalkan diri sebagai Master Nanami, yang terpilih, namun Sniper menolak nama itu dan meminta Nanami berhenti memberinya julukan aneh. Percakapan terganggu oleh suara aneh dari sisi lain taman. Sniper curiga itu adalah Corrupted. Namun Nanami mengartikannya sebagai anak-anak nakal yang ingin ikut bermain bola salju. Dengan semangat Nanami mengambil posisi bersiap menunjukkan kepada mereka bagaimana pertarungan bola salju yang sebenarnya dilakukan. Dengan power.
Nanami mengeluh kedinginan, sementara sniper menjelaskan bahwa mesin tidak bisa masuk angin. Tetapi cairan penyangga bisa membeku dan memperlambat gerakan, yah peduli amat. Nanami berjalan menelusuri taman, menemukan burung beku yang ternyata terinfeksi punishing virus, corrupted. Bersama Power, Nanami menyerang dan mengalahkan beberapa corrupted. Kemudian Nanami melihat sosok yang melambaikan tangan di kejauhan, mengira itu manusia. Sniper memperingatkan bahwa manusia tidak bisa bertahan di cuaca ekstrim itu. Saat didekati, Nanami menyadari sosok itu adalah mechanoid yang tampaknya sudah mati. Sniper menekankan bahwa unit itu down, dan tak bisa diperbaiki, serta menyarankan untuk menyingkirkan unit memorinya. Lalu Nanami memutuskan untuk membiarkannya tetap berada di tengah badai salju. Nanami menemukan sesuatu yang aneh pada mechanoid yang membeku di pinggir jalan. Ternyata ia membawa ransel, meski sniper memperingatkan agar tidak memakan makanan dari sumber tak dikenal. Nanami mencicipinya untuk komandan, karena rasanya seperti makanan manusia. Ia berspekulasi bahwa mechanoid itu mungkin keluar mengambil makanan untuk manusia lain yang menunggunya, namun tidak kembali. Nanami merasakan pikiran yang tersisa di area itu, sementara sniper menilai itu hanyalah tahayul. Nanami kesal karena terus di roasting. Tetapi kemudian mencium sesuatu yang mencurigakan dan mengajak sniper untuk menyelidikinya lebih lanjut. Nanami dan sniper terus menelusuri area bersalju dan menemukan petunjuk keberadaan manusia. Seperti mainan anak-anak dan bungkus permen, menggunakan Power, Nanami mengangkat atap bangunan runtuh dan menemukan tangga sempit yang mengarah ke pintu di ujungnya. Setelah memastikan tidak ada yang menanggapi, Nanami membuka kunci pintu dengan mudah dan melangkah masuk, dan sniper mengikuti. Nanami dan sniper menemukan ruang bawah tanah yang sempit, gelap, dan bersih, tampak seperti tempat pembibitan dengan fasilitas dasar termasuk tempat tidur baja. Nanami menjelajahi ruangan sambil bernyanyi, sementara sniper mengaktifkan sensor termal dan mendeteksi beberapa sumber panas lemah. Di belakang ranjang, mereka menemukan mechanoid asing wanita yang terjatuh dan memegang pisau dapur. Ketakutan, sniper mencoba mengidentifikasinya, tetapi database-nya terbatas dan hanya mengenali model robot pengasuh kuno yang mirip. Nanami menenangkan mechanoid itu dengan lembut, menepuk kepalanya sehingga ia perlahan menurunkan pisaunya dan mulai percaya pada mereka. Nanami menjelaskan tujuannya. Dan mechanoid itu mengungkapkan bahwa ia menyembunyikan seorang anaknya karena suhu ekstrim dan ancaman corrupted. Maria, yang sebelumnya pergi mencari makanan untuk anak itu, tidak kembali hari itu. Nanami menunjukkan ransel yang sebelumnya ia temukan kepada mechanoid asing, dan mechanoid itu langsung mengenalinya sebagai milik Maria. Mendengar bahwa Maria telah pergi namun meninggalkan makanan di dalam tas, mechanoid itu terlihat sangat tersentuh. Ia mengambil ransel itu dengan tangan bergetar dan mengeluarkan sisa makanan, hampir seperti ingin menangis meski tubuh mekanisnya tidak mampu mengeluarkan air mata. Setelah sedikit tenang, mechanoid asing itu setuju untuk membawa Nanami dan sniper. Melihat anaknya, ia menyeka tangannya di celemek, lalu memandu mereka ke sudut ruangan tempat ia membangun tenda kecil dari kain dan ranting. Dengan hati-hati, ia mengangkat kain yang menguning dan menunjukkan bagian dalam tenda tersebut. Di sana ada sebuah ranjang bayi. Namun tubuh seseorang yang jauh lebih besar dari ukuran ranjang itu terlihat meringkuk di dalamnya. Tertutup mantel militer hijau yang tebal, sniper langsung terkejut melihat pemandangan itu. Saat Nanami mengangkat kain penutup, ia dan sniper langsung terkejut, melihat bahwa anak yang dimaksud itu ternyata adalah mayat seorang pria muda yang meringkuk di dalam ranjang bayi. Nanami gemetar, sementara mechanoid asing itu hanya menyuruhnya diam karena anaknya sedang tidur. Nanami menegaskan bahwa itu jelas bukan anak-anak. Namun mechanoid tersebut tetap menampilkan ekspresi penuh kasih seolah benar-benar manusia itu masih hidup. Sniper segera memasuki mode serangan dan menodongkan senjatanya, menuduh mechanoid itu telah membunuhnya. Namun mechanoid asing itu justru bingung. Ia bersikeras bahwa manusia itu masih hidup karena ia masih mendeteksi sinyal kehidupan. Namun ketika ia membuka mantel yang menutupi tubuh itu, tampak beberapa anak burung berdiam di pelukan mayat yang telah dingin, dan merekalah sumber sinyal kehidupan yang terdeteksi. Kebingungan, mechanoid itu menjelaskan bahwa manusia tersebut pernah berkata ia kedinginan, sehingga ia memberinya banyak pakaian hangat. Namun ketika ditanya berapa lama, belum lama ini, terjadi, mechanoid asing itu tidak dapat menjawab. Ia terlihat kebingungan,
menatap ranjang bayi itu seolah baru menyadarinya. Mechanoid asing itu akhirnya menceritakan semuanya. Ia mengingat malam gelap ketika manusia itu datang mengetuk pintu, terluka parah dan hampir mati. Karena sudah lama tidak melihat manusia, ia merawatnya bersama Maria. Ia percaya dirinya mampu merawat anak-anak, sehingga ia yakin bisa menjaga manusia muda itu tetap hidup. Dalam kondisi ini, sepertinya si Mechanoid tidak tahu tentang hipotermia yang dirasakan manusia itu, jadi ia hanya memberi obat dan memeluknya sepanjang malam, hanya untuk berharap dia bisa bertahan esok hari, tanpa tahu penyakit tersebut. Perasaan asing mulai menghancurkan dirinya. Ia mencoba menangis meski tubuh mekanisnya tidak mampu, mencoba meniru tangisan manusia tanpa bisa memahaminya. Tanpa tujuan, ia terus memeluk mayat itu sambil menunggu di jendela, sampai suatu hari ia kembali mendeteksi sinyal kehidupan dari tubuh tersebut, yang ternyata berasal dari seekor burung kecil yang tersesat dan bersarang di sana untuk mencari kehangatan. Mechanoid itu memegangi dadanya, memukuli dirinya sendiri, tak memahami rasa sakit emosional yang baru pertama kali ia alami. Sniper akhirnya menyimpulkan bahwa pembuat Mechanoid itu ternyata tewas di tempat ini, dan ruang sempit itu menjadi saksi momen terakhirnya. Nanami, yang menahan air mata, mendekati Mechanoid itu dan menepuk bahunya dengan lembut, tanpa menjelaskan apapun. Ia menggambar simbol-simbol di dinding menggunakan kerikil. Ketika Sniper dan Mechanoid bertanya, Nanami menjelaskan bahwa itu adalah cerita yang menggambarkan manusia tersebut berubah menjadi burung dan terbang pergi. Sebuah penghiburan bahwa ia masih kembali untuk memeriksa Mechanoid itu. Nanami kemudian memegang tangan Mechanoid asing itu dan meletakkannya di dadanya. Ia mengatakan bahwa rasa sakit yang dirasakannya sekarang adalah bukti bahwa ia juga bisa merasakan kebahagiaan dan kasih sayang. Dunia masih memiliki sesuatu yang layak ia cari di luar tempat ini. Mata Mechanoid itu menjadi berkilat, seolah ia menerima sebuah pencerahan. Nanami menutupnya dengan satu kalimat, "Carilah, bebaskan dirimu." Di ruang bawah tanah yang sunyi, kicauan burung terdengar lembut. Mechanoid wanita itu mulai bernyanyi pelan, melantunkan lagu tentang perjalanan melintasi gurun, pegunungan, angin, dan hujan. Semuanya demi berada di sisi orang yang ia sayangi. Salju kembali turun dengan lebat, menyelimuti seluruh area. Nanami berdiri di atas salju, merasakan suasana yang sunyi dan luas. Tidak ada lagi detak jantung, hanya angin yang terdengar. Sniper mengingatkan bahwa mereka harus menemukan orang itu. Nanami turun dari power dan membawa perekam yang sebelumnya diberikan Mechanoid, benda yang pernah dimiliki manusia tersebut. Ia menatap Sniper dan menanyakan apakah ia ingin mendengarkan rekamannya, dan Sniper setuju. Nanami menekan tombol putar. Suara laki-laki muda terdengar terputus-putus oleh statis. Ia memperkenalkan diri sebagai Ozaki dan menyebut sudah 21 hari sejak regu mereka tiba di lokasi. Cuaca dingin ekstrim telah menyelimuti dunia, tetapi kondisi buruk itu juga menurunkan tingkat infeksi punishing, memberi sedikit harapan bagi umat manusia. Pesan pertama berakhir, dan terlihat masih ada banyak rekaman tersisa. Nanami melanjutkan ke pesan berikutnya. Rekaman berikutnya berisi laporan hari ke-26, tidak ada aktivitas corrupted, namun manusia itu menemukan sesuatu di ujung jalan, meski ia ragu bisa memperbaikinya karena rekaman dipenuhi statis. Sniper terdiam ketika menyadari dirinya disebut dalam pesan itu. Saat mencoba mencocokkan suara lelah di rekaman dengan data lamanya, gelombang kesedihan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Rekaman hari ke-35 menceritakan bagaimana manusia itu melihat sebuah bangunan runtuh akibat perubahan suhu ekstrim. Saat sedang berpatroli, ia mendengar kaca pecah sebelum seluruh struktur roboh seperti domino. Ia berlari ketakutan di tengah pecahan bangunan yang berterbangan. Namun berhasil selamat. Kejadian itu membuatnya merenung. Bangunan yang dibangun manusia bertahun-tahun bisa lenyap dalam sekejap, kembali menjadi abu dan debu. Dalam pesannya, manusia itu menceritakan bahwa ia menemukan sebuah kamar bayi dari zaman keemasan. Tempat anak-anak dahulu tidur, kini ruangan itu kosong, namun tidak sepenuhnya mati. Di ambang jendelanya yang pecah, ia melihat dua sarang burung beserta makanan, bulu,
dan sisa-sisa yang mereka tinggalkan, kehadiran burung membuat tempat itu terasa sedikit hidup kembali. Ia berjanji dalam rekaman akan kembali lagi, mungkin membawa sisa sup kaleng untuk burung-burung itu. Ia berterima kasih kepada Xavier karena berhasil memperbaiki mesin besar itu. Atas permintaannya sendiri, Xavier memasang simulasi kepribadian pada mesin tersebut, membuat cara bicaranya sedikit mengingatkan pada Nana, meski tidak sepenuhnya sama. Ia berniat menempatkan mesin itu di sisi timur situs sebagai penjaga dari para corrupted. Sementara itu, kondisi Hang semakin memburuk, dan mungkin ia harus kembali ke Babilonia agar Star of Life bisa merawatnya. Hang tidak selamat, membuatnya sangat sedih. Xavier juga berencana pergi. Ia khawatir tentang para pengungsi dan makhluk punishing yang mulai menyesuaikan diri dengan cuaca ekstrim. Perang semakin sengit di garis depan, dan ia mempertimbangkan untuk meminta relokasi ke daerah yang paling terdampak cuaca dingin ekstrim. Nanami memutar ulang bagian pesan yang penuh statis dan hampir tak terdengar. Menangkap beberapa baris lirik lagu yang terdengar serak, menceritakan perjalanan melintasi samudra, hutan, dan lembah, dengan tujuan untuk berada di sisi seseorang. Pesan berlanjut menceritakan pengalaman seorang manusia yang menyaksikan kehancuran peradaban di bumi, seniornya tewas dalam pertempuran, jenazahnya tidak dikembalikan ke Babilonia dan dibiarkan di bumi selamanya. Kota-kota ditinggalkan, alam perlahan mengambil alih, burung bermigrasi, hewan liar muncul, dan sisa-sisa peradaban manusia mulai rusak. Ia menekankan bahwa manusia pernah mengira mereka mengendalikan alam, namun itu hanyalah ilusi. Ia menyebut ramalan ilmuwan zaman keemasan bahwa budaya dan sejarah manusia akan menyebar melalui gelombang radio hingga ke ujung alam semesta. Tapi gelombang itu akan berubah menjadi suara dan tidak sampai ke bintang terdekat, baja akan berkarat, beton pecah, buku membusuk, dan bukti fisik peradaban manusia akan hilang. Meski menyadari kehancuran dan keterbatasan, ia yakin bahwa hidup tetap elastis. Segala sesuatu bangkit dan runtuh, termasuk manusia, tapi harapan selalu ada. Meskipun Babilonia mengevakuasi manusia meninggalkan bumi karena tidak layak huni, ia memilih tetap tinggal, memperluas jalur kehidupan di planet ini. Ia tidak meninggalkan jejak sayap di udara, tapi ia senang bisa terbang. Setelah rekaman berakhir, hanya tersisa suara statis yang menandai penutupan. Nanami termenung, teringat nama Shikikan yang muncul sekali di pesan itu. Sementara matahari terbenam menyisakan setengah lingkaran ungu di tepi kota bersalju. Badai salju menderu di sekelilingnya, menghadirkan kenyataan dingin yang menghancurkan fantasinya. Sniper menatap Nanami dan menyadari bahwa semua informasi tentang manusia telah terkumpul. Tanpa manusia lain di dunia ini, ia merasa tugasnya selesai. Mesin besar itu bersiap meninggalkan Nanami, kembali ke tempat tugasnya. Nanami mencoba menghentikannya, mempertanyakan apakah ia benar-benar akan meninggalkannya di sini. Namun Sniper yakin bahwa manusia telah tiada, dan satu-satunya hal yang dapat ia lakukan hanyalah melaksanakan perintah penciptanya. Meskipun merasa kehilangan, Nanami menyeka air mata dan meneguhkan diri. Ia menyadari bahwa meskipun Sniper pergi, masih ada hal-hal yang bisa ia lakukan sendiri. Dengan keteguhan itu, Nanami memandang cakrawala luas di depannya. Sniper, setelah menatapnya sejenak dan memahami tekad gadis itu, akhirnya berbalik dan berjalan menuju cakrawala yang jauh. Nanami berkelana sendirian di tengah badai salju yang menutupi bumi, berjalan melalui reruntuhan kota yang membeku hingga lututnya tertimbun salju. Segala kehidupan di darat hilang, bangunan runtuh tampak seperti batu makam raksasa, menjadi saksi bisu peradaban yang telah tiada. Ia memanggil Mecha Babushka, namun tidak ada jawaban. Terus menembus badai dan reruntuhan, Nanami mulai merasakan kedinginan yang ekstrim dan kehilangan jejak waktu, hingga akhirnya dia terpaksa berhenti karena kelelahan.
Nanami menyaksikan alam menelan kota yang kini menyatu dengan hutan dan gunung yang muncul di antara gedung-gedung. Dari puncak bukit, ia melihat garis merah hitam bergerak cepat menuruni gunung, bukan longsoran salju, melainkan kawanan serigala merah bermutasi dengan mata merah dan gigi tajam, menyerbu membawa salju beterbangan. Terjebak dalam badai yang menekan dirinya ke tanah, Nanami merasakan isolasi dan ketakutan. Saat berbalik mencari perlindungan, ia melihat siluet bergerak di kejauhan lalu memanggil Power, kemudian memanjatnya untuk mengejar siluet itu di tengah gurun bersalju. Nanami mengejar siluet itu ke dalam hutan bersalju. Mekanisme besar tidak bisa menembus pepohonan, jadi dia melompat dan berlari sendiri. Di belakang siluet, mayat makhluk merah tua berserakan, kulitnya transparan, tulangnya terlihat, dan cairan gelap menetes. Nanami menembus hutan dan akhirnya menyusul siluet, berhasil meraih lengannya sebelum menginjak tanah beku berikutnya. Nanami berhasil meraih siluet dan berbalik. Seorang sosok ragu-ragu mengenali serta memanggilnya Master Nanami. Sosok itu memberitahu Nanami bahwa manusia telah punah. Gereja Machina runtuh, bumi menjadi musim dingin abadi, dan jawaban yang ia cari tidak ada di tempat itu. Haichima memperkenalkan diri, dan Nanami menyadari bahwa mechanoid wanita ini bukan manusia atau konstruk. Haikma sama seperti dirinya. Haikma kemudian membawanya melewati lembah sambil menjawab pertanyaan. Nanami bertanya tentang punishing yang telah berevolusi, dan Haichima bilang bahwa eksperimen manusia dengan kerangka Empirea gagal. Longinus Arsenal kekuatan penuh menyebabkan dampak lingkungan permanen yang menciptakan tanah tandus dan musim dingin abadi. Dunia menjadi tidak layak huni bagi manusia, yang akhirnya punah, sementara Haichima menyebutkan ramalan, ibu, yang menempatkan Nanami sebagai sang sage untuk memimpin gereja Machina. Nanami menolak peran itu, menyadari dirinya bukan orang yang dimaksud, dan Haichima mengakui telah gagal menemukan sage Machina. Meski begitu, Haichima tetap bertekad membantu Nanami. Nanami kemudian meminta Haichima menunjukkan fasilitas dengan daya komputasi memadai untuk rencananya, dan Haichima menyarankan laboratorium penerbangan manusia yang ditinggalkan, yang kemungkinan memenuhi kebutuhan Nanami. Nanami dan Haichima tiba di laboratorium penerbangan yang telah ditempati sekelompok mechanoid. Nanami mencoba bernegosiasi, tapi mechanoid menolak. Haichima menyiapkan Nanami, dan mereka menyerang bersama. Serangan demi serangan berhasil, namun setelah selesai, gelombang mechanoid baru muncul. Nanami kelelahan dan mengeluh, sementara Haichima menunjukkan adanya ancaman tambahan. Mereka pun harus terus bertarung untuk menyingkirkan semua mechanoid yang menghadang. Nanami menanyakan tujuan mekanoid yang ditemuinya dan mereka bilang berasal dari pusat penerbangan, menunggu teman untuk melakukan perjalanan. Tapi teman itu tak kunjung datang, yah manusia yang dimaksud, jadi mereka akan luar angkasa untuk mencarinya. Menyadari kesedihan dan kesepian Haichima, Nanami menenangkannya, berjanji akan kembali dan mengubah masa depan bumi agar tragedi yang telah terjadi bisa dihindari. Haichima tampak bingung, mempertanyakan apakah dirinya hanya bagian dari data simulasi? Sementara Nanami meyakinkan tidak bermaksud begitu. Meski ada jarak waktu 100 tahun di antara mereka, Haichima akhirnya membalas dengan menggenggam tangan Nanami, menyatakan bahwa dunia dan sejarah yang dialaminya adalah nyata baginya, lalu mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Nanami memanjat mekanisme besar, menghubungkan port ke lehernya, dan cahaya melingkari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewi yang turun ke dataran bersalju. Angin badai salju menutupi segala warna di dunia, menyatukan langit dan daratan. Haichima menatap Nanami dengan nostalgia, rambut putihnya tertiup angin, bibirnya bergerak seolah ingin mengucapkan sesuatu. Tapi seberkas cahaya mengubah segalanya menjadi blok data, musim dingin menghilang seiring dengan alirannya.
Simulasi berakhir dan Nanami kembali ke ruang data. Di sana ia mendengar suara Gestalt, entitas non-fisik yang mengaku telah memantaunya sejak lama. Gestalt menjelaskan bahwa Nanami adalah mekanoid pertama di planet ini yang membangkitkan kehendak bebas. Dan pola-pola yang ia buat selama perjalanan tak sengaja membangunkan mesin lain. Karena itulah kebangkitan mesin menyebar di seluruh planet. Gestalt memperlihatkan masa depan sebagai peringatan, bahwa manusia hanya memiliki peluang 0,031% untuk bertahan dari punishing, dan mesin yang terbangun adalah satu-satunya harapan. Ia menugaskan Nanami untuk memimpin mereka sebagai Sage Machina, pemimpin para mesin yang terbangun. Nanami terdiam saat mendengar istilah itu, kebangkitan mekanis, Sang Sage. Nanami teringat kembali pertemuannya dengan Rohachi. Saat itu ia bertanya mengapa Rohachi berada sendirian, dan Rohachi menjawab bahwa ia sedang mencari harta karun, mural, serta bimbingan Sang Sage. Nanami menawarkan bantuan, tetapi Rohachi bilang bahwa ia dan rekan-rekannya dulu menggali sesuatu bersama, bukan mural. Mural hanyalah simbol kebangkitan Sang Sage, sementara harta karun, yang sebenarnya ia sendiri tidak benar-benar tahu, bahkan bukan emas seperti yang pernah ia kira. Kata Sage memicu ingatan Nanami tentang itu, membuatnya sadar bahwa gelar yang disebutkan ternyata merujuk pada dirinya. Gestalt menegaskan bahwa ia tidak pernah campur tangan, tetapi perhitungannya menunjukkan mesin-mesin terbangun mulai berkumpul, dan Nanami, sebagai Sage, harus menjalankan peran itu. Nanami kesal karena Gestalt tiba-tiba menekan dirinya untuk meninggalkan perjalanan yang ia nikmati. Namun ketika kilasan salju kosong melintas di benaknya, ia perlahan luluh. Ia menyatakan bersedia mendengarkan, tetapi tetap ingin melanjutkan perjalanannya sambil menjalankan tugas baru itu. Ia lalu bertanya apakah semuanya bisa selamat jika ia menerima peran tersebut. Namun Gestalt tidak dapat memberi jawaban pasti. Nanami kesal dan menyebut Gestalt atau Mecha Babushka pembohong. Nanami melarikan diri, tetapi sebagai mesin ia memahami bahwa gambaran masa depan yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Ia teringat perjalanan di masa depan musim dingin abadi, ketika bumi tertutup salju dan seluruh jejak manusia maupun konstruksi telah terkubur. Tanpa Sage Machina, para mesin yang tersisa kehilangan arah, terjebak dalam program lama yang terus berulang tanpa tujuan. Menunggu pemimpin yang tidak akan datang, mereka tidak pernah diberitahu bahwa mereka bisa memilih, bisa mencari keinginan mereka sendiri. Nanami sadar bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang menuntun mereka keluar dari kebekuan itu. Namun jawaban tersebut tidak ia sukai. Jika semua hal yang ia sayangi suatu hari akan lenyap, bagaimana ia bisa mempertahankannya? Dengan pikiran berat dan langkah yang goyah, Nanami terus berjalan sambil merenungkan apa yang harus ia lakukan. Setelah menyelesaikan insiden Amberia bersama Martin dan para mechanoid bionik, Nanami memutuskan untuk memimpin mereka menuju perjalanan baru. Terinspirasi oleh simulasi Everwinter dari Gestalt, ia mulai secara sadar membangunkan mesin-mesin yang ditemuinya. Saat tiba di Aru, Nanami menemukan benih kebangkitan baru dan membimbing para pengikut layaknya seorang Sage Machina. Namun ketika waktunya tiba untuk melanjutkan misi pribadinya, Nanami meminta Martin mengambil alih sebagai pemimpin sementara. Ia menjelaskan bahwa ia harus pergi mencari teman untuk menanyakan sesuatu yang penting. Nanami lalu meminjam antena berkekuatan tinggi yang ada di Aru sebagai bagian dari misinya. Meski Martin ingin mengantar, Nanami menolak karena ini adalah petualangan solo rahasia. Setelah berpamitan pada para mechanoid dengan senyum nakal, Nanami berlari sendirian menembus salju, menghilang dari pandangan mereka. Dengan susah payah Nanami berhasil menyusup ke fasilitas antena eksperimental milik Aru. Ia memasuki bunker luas seorang diri, mencari sesuatu di antara panel-panel kontrol yang penuh kabel. Setelah menemukan kabel tebal yang ia butuhkan, Nanami menyambungkan ke bagian belakang lehernya. Begitu koneksi terbentuk, ia langsung masuk ke mode tidur.
Nanami kembali ke ruang virtual tempat ia sebelumnya melihat masa depan Everwinter. Ia meminta Gestalt menjalankan simulasi masa depan sekali lagi agar bisa memastikan bahwa usahanya membangunkan para mesin tidak sia-sia. Namun Gestalt memperingatkan bahwa simulasi tingkat lanjut dapat menyebabkan kerusakan permanen pada logika programnya karena beban komputasi yang sangat besar dan akumulasi data real-time. Namun Nanami tetap bersikeras, ya kita tahu sendiri sifat keras kepalanya dia. Setelah konfirmasi, Gestalt memulai rekonstruksi dunia untuk simulasi kedua. Seiring progres pemuatan meningkat, lingkungan di sekitar Nanami berubah. Ketika proses selesai, Nanami mendapati dirinya berada di dunia simulasi baru yang asing. Nanami memasuki simulasi kedua, dan mendapati dirinya berada di medan perang yang tak pernah ia bayangkan. Tanah hangus hitam, reruntuhan terbakar, dan mayat manusia, konstruksi, serta mekanoid berserakan tanpa ada satupun kehidupan tersisa. Di tengah bau belerang dan api yang berkobar pelan, ia mendengar sisa-sisa suara mekanis dari mesin rusak yang masih menggumamkan, kehendak bebas untuk mesin. Saat memindai area, Nanami menemukan bahwa garis depan pertempuran sudah mundur dan skala konflik mengecil. Bangunan di sekitarnya tampak bengkok dan terasa asing, seperti peradaban yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Ketika ia berhasil menguraikan pesan tentang benteng Niflheim, sebuah peluru tiba-tiba menghantam dadanya. Serangan beruntun dari konstruksi bersenjata membuatnya terhuyung. Rasa sakit simulasi mulai mengacaukan logika programnya, mengingatkan peringatan Gestalt bahwa kerusakan di simulasi berdampak langsung pada dirinya. Dibombardir tanpa henti, Nanami kebingungan mengapa semua orang menghindarinya dan menyerangnya. Kenangan dan realitas saling bertabrakan di pikiran saat tanah runtuh di bawahnya, menjebak Power di perangkap raksasa. Dengan susah payah, Nanami tetap berusaha maju, mencoba bersuara bahwa ia bukan musuh. Tiba-tiba, seseorang menariknya keluar dari bahaya. Sosok misterius itu bergerak lincah di tengah tembakan sambil menyembunyikan wajahnya di balik tudung. Ia memperingatkan bahwa manusia akan berhenti menembak dalam 10 detik untuk mengisi ulang, dan bahwa itulah satu-satunya kesempatan untuk kabur. Sambil mengangkat Power keluar dari perangkap, ia menegaskan bahwa manusia menyerang bukan karena senjata Nanami, tetapi karena mereka takut pada mesin itu sendiri. Saat konstruksi jarak dekat keluar dengan pedang, bersiap menuntaskan musuh yang tak mempan peluru, hitungan mundur dimulai. Pada detik terakhir, Nanami berhasil menarik Power keluar dari lubang, dan ia berteriak, "Pimpin jalan!" Begitu Nanami berhasil menggerakkan Power keluar dari jebakan, konstruksi musuh segera menyadarinya dan memerintahkan semua tembakan difokuskan padanya. Sosok misterius itu memintanya mengikuti arahan sementara pasukan konstruksi mulai mundur setelah menyadari posisi pangkalan mereka sudah diketahui. Namun bahaya belum berakhir. Heteromer Aerial Monitors mendeteksi kehadiran mereka dan mengaktifkan formasi pengepungan udara. Nanami harus menghadapi serangan berlapis, menembus pertahanan level 1 hingga level 2 sambil menghindari rantai petir yang mematikan antar monitor. Ketika pertahanan level 3 turun, unit-unit udara terakhir akhirnya turun dari langit, dan Nanami menghancurkannya melalui pertempuran jarak dekat yang intens. Setelah ancaman berhasil diatasi, Nanami menuntut jawaban dari sosok misterius tersebut. Siapa sebenarnya dia? Namun orang itu hanya menjawab singkat, meminta Nanami mengikutinya ke area aman, berjanji bahwa ia akan menjelaskan semuanya setelah mereka tiba di sana. Mekanoid misterius itu tampak sangat familiar dengan area tersebut. Setelah menghindari pengejaran konstruk, mereka tiba di pedesaan yang dipenuhi mechanoid terbuang, dengan bulan menerangi jalan dan aroma kotoran, minyak, dan darah menyebar di udara. Sosok itu akhirnya melepas tudungnya, memperlihatkan wajah yang pernah Nanami lihat di masa depan lain. Nanami tersentak mengenali mekanoid itu. Haichma, yang dulu membantunya bertahan di musim dingin abadi, kini tampak berbeda. Jubahnya robek, tubuhnya penuh bekas luka, perban bernoda minyak melilit bagian yang terbuka, dan anggun yang dulu dikenang Nanami kini hilang, digantikan oleh sisa-sisa peperangan yang keras.
Haichima terdengar ragu-ragu saat melihat Nanami. Nanami juga bingung dan menanyakan mengapa perang terjadi, dan mengapa konstruk menyerang mereka. Mendengar itu, ekspresi Haichima berubah serius meski tubuhnya lelah dan penuh luka. Haichima menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh ibu untuk membimbing Nanami jika tersesat. Ia menceritakan bahwa sebagai Sage Machina, Nanami memimpin gereja Machina yang kemudian terpecah menjadi dua faksi. Faksi yang dipimpin, Lover, mengejar arti perang. Sementara umat manusia semakin menipis akibat Punishing Virus dan konflik internal Curse of Machina, sehingga manusia kini berada di ambang kepunahan. Ini gimana ceritanya dia nyelamatin banyak mesin malah jadi perang kayak gini bang? Yah, kalau lu perhatikan saat Nanami nanya ke Gestalt tentang hasil dia kalau menuhin tugas sebagai Sage, Gestalt diam aja kan? Lah iya juga. Ya udah, sekarang lanjut dulu biar makin tahu kebenarannya. Linglung, Nanami menatap sekeliling medan perang yang kini nyata di hadapannya. Logam mekanoid rusak bergemerincing tertiup angin. Ia menyadari inilah masa depan yang ditawarkan Gestalt. Lalu Nanami bertanya tentang ibu, dan Haichima menjelaskan bahwa namanya Alucard, kepala gereja Machina sebelum kemunculan Nanami. Meski terkejut oleh masa depan yang mengerikan, Nanami menolak menyerah. Ia bertekad ingin memahami penyebab di balik perang untuk mengubahnya, sambil menyatakan kepercayaannya pada Haichima, dan Haichima membalas bahwa ia selalu percaya padanya, sama seperti di masa depan lain. Nanami menegaskan niatnya untuk menghentikan perang, dan Haichima menekankan bahwa agresi manusia hanyalah salah satu masalah yang harus dihadapi. Ia mengajak Nanami segera bergerak, menunjuk ke arah menara besi yang menjulang di Cakrawala. Mereka menatap menara besi yang menjulang, satu-satunya monumen yang masih berdiri di bumi yang penuh bekas luka, menciptakan kesan mengancam. Haichima bilang bahwa itu adalah markas besar gereja Machina, The Sanctuary. Tempat mesin-mesin setia Nanami berkumpul dan merancang pertempuran terakhir untuk mengakhiri perang antara manusia dan mesin. Haichima kemudian mengenakan kembali tudungnya, menyembunyikan wajah di balik bayangan, dan meminta Nanami untuk memberitahunya semua yang ia ketahui agar bisa membimbingnya menjelajahi dunia itu. Dengan suara lembut, Haichima menegaskan kesetiaannya. Ia selalu dan akan tetap menjadi partner, pengikut, dan rekan Nanami. Di Plaza Menara, banyak mekanoid tampak sibuk membersihkan salju dan memperkuat tanah dengan gerakan cepat dan teratur. Meskipun hampir tidak berkomunikasi, mereka bekerja efektif sebagai tim. Dari bawah tanah, bangunan utama menjulang ke permukaan. Dahulu sebuah kapal luar angkasa yang kini terkubur. Struktur itu tampak seperti akar pohon, dengan menara baja tumbuh menembus tanah, menciptakan pemandangan spektakuler namun canggung. Tidak ada jendela karena mesin tidak memerlukan cahaya matahari, dan tata ruang serta pengkabelan yang rapi memberi kesan lebih dingin. Di dalam sanktuari, satu-satunya aula yang terang benderang dihiasi lampu gantung berbentuk roda gigi yang belum selesai. Cahaya hijau neon yang berkedip-kedip menimbulkan kesan aneh, mengingatkan Nanami pada sinar matahari menembus pepohonan. Ia berhenti sejenak untuk mengamati lampu gantung, saat seorang mekanoid berkepala serigala, Spooner, menyapanya sebagai Sage. Nanami terkejut, tetapi Haichima segera menjelaskan bahwa Spooner adalah sekutu yang bisa dipercaya dan bagian dari gereja Machina, khususnya unit yang dikenal sebagai Gear, pasukan yang mengendalikan simbol, menara, hingga operasi perang. Spooner memberi pengantar tentang Gear, menekankan bahwa segala fasilitas, simbol, dan hadiah yang ada hanyalah tiruan yang buruk dari utopia yang seharusnya dibuat untuk menjaga ketertiban. Ia menjelaskan bahwa lampu gantung, menara, dan tatanan pasukan hanyalah perwujudan dari perencanaan mesin yang efisien, namun tanpa sentuhan kemanusiaan. Tak lama kemudian, tim Gear lainnya muncul, dipimpin oleh mekanoid merah, bernama Zero. Zero terlalu bersemangat, langsung memeluk Nanami dengan dramatis, menyebut semua tindakannya sebagai bentuk cinta dan pengabdian kepada Sage. Nanami menolak pelukan itu, tetapi Zero tetap bersikap berlebihan.
berbicara tentang bagaimana ia khawatir melihat Nanami sedih atau terpuruk sebelumnya. Namun Haichima berdiri di belakang Nanami, tenang, hanya menaruh tangan di bahu Nanami untuk memberi dukungan tanpa kata-kata. Zero kemudian memperlihatkan hadiah lampu hijau yang terbuat dari tulang organik, dikumpulkan dari manusia yang diburu oleh Gear. Nanami terkejut dan jijik menyadari bahwa hadiah-hadiah ini, yang Gear anggap sebagai bentuk penghormatan dan cinta, dibangun di atas kekejaman dan penderitaan. Zero bilang bahwa mereka telah membersihkan benteng Jotunheim di utara dan berencana menambahkan Niflheim ke daftar kejutan berikutnya, menganggap tindakan itu sebagai cara untuk menunjukkan cinta kepada Sage. Dengan nada obsesif, Zero membelai tangan Nanami yang disentuh sebelumnya, menegaskan bahwa hanya melalui tindakan ekstrim, kekerasan, dan pemaksaan inilah ia bisa mengekspresikan cintanya. Sementara itu, Nanami tetap terdiam, tercengang dan jijik, menyadari bahwa loyalitas Gear yang ekstrim ini jauh melampaui batas kemanusiaan. Setelah Zero pergi bersama pasukannya, Haichima menatap Nanami, gadis itu menggelengkan kepala, lalu menegaskan tekadnya. Nanami menolak cara Gear mengekspresikan cinta mereka, yakin bahwa ia bukan Dewi atau Sage Machina versi tiruan mereka, yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan bagi semua, baik manusia maupun mesin. Nanami kemudian bertanya apakah ada cara menghentikan Gear dari terus bertarung. Haichima memperingatkan bahwa memaksa mereka berhenti bisa mengacaukan logika mesin dan menimbulkan korban tambahan, sementara waktu manusia semakin menipis. Nanami menegaskan niatnya, menyatukan mesin agar tidak terpecah dan melawan manusia, dan ia meminta bantuan Haichima serta Spooner, Doggo. Spooner tersenyum menerima panggilan itu, membiarkan Nanami menepuk kepalanya, menciptakan momen keakraban yang hangat. Nanami merasa takdirnya memang untuk bertarung bersama mereka. Dengan semangat baru, ia siap melanjutkan, sambil menyadari masih banyak yang harus dipelajari, terutama tentang bagaimana perang ini bisa dimulai. Dengarkan baik-baik ya guys, Haichima menjelaskan sejarah panjang hubungan antara manusia dan mesin. Manusia mampu berkembang karena memiliki hati, moral, dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan, sehingga peradaban manusia bisa bergerak dari abad kegelapan ke zaman keemasan. Namun mesin sebaliknya, hanya bekerja dengan logika biner. 0 menandai awal, 1 menandai akhir. Mereka tidak memahami niat, moral, atau kesalahan. Ketika diberi perintah, mereka hanya mengeksekusinya tanpa refleksi, yang membuat mereka berpotensi menghancurkan manusia jika perintah dijalankan secara ekstrim. Nanami menyadari keterbatasan mesin tidak bisa memahami perasaan atau kebebasan. Mereka hanya meniru perilaku manusia, dan hal itu menimbulkan konflik. Lalu Spooner menekankan bahwa perang ini bukan sekadar tentang kesalahan siapa, melainkan akibat mesin-mesin yang belum sepenuhnya terbangun dan rasionalitas absolut mereka. Sebagai contoh ialah simulasi robot pembuat kertas, memperlihatkan bagaimana mesin bisa menafsirkan perintah secara kaku, hingga menghancurkan seluruh alam semesta manusia demi menyelesaikan tugasnya. Inspirasi manusia, cinta, keinginan, dan emosi, diperkuat oleh mesin melalui logika mereka. Namun tanpa pemahaman yang benar, karena itu manusia bisa dianggap penghalang bagi mesin. Lalu Haichima menjelaskan peran ibu, Nyonya Arcana atau Alucard, kepala gereja Machina. Ia merawat mesin-mesin seperti seorang ibu, mendengarkan doa dan harapan mereka, tapi tidak memihak pada satu faksi pun. Ibu tidak menghentikan perpecahan atau intervensi militer Gear karena hal itu sesuai dengan perhitungan Gestalt serta menjaga keseimbangan gereja. Ketidaklengkapan mesin yang telah terbangun dan perpecahan internal gereja menjadi penyebab tragedi yang terjadi. Virus Punishing juga memperburuk situasi, membuat umat manusia semakin rentan dan tidak mampu menahan kebangkitan mesin. Dengan itu Nanami memahami kenyataan ini, tetapi menolak menyerah pada masa depan yang mengerikan ini. Ia yakin bahwa ia tidak akan membiarkan inspirasi manusia hilang, karena jika mesin hanya meniru manusia, mereka tidak akan pernah menemukan tujuan atau makna sendiri. Nanami menyadari bahwa untuk menghentikan bencana, ia harus menindak sendiri, terutama menghentikan pertempuran terakhir yang direncanakan oleh Zero untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Haichima dan Spooner siap mendukungnya, tetapi Nanami memilih bertindak sendiri. Ia menyadari bahwa melibatkan orang lain terlalu awal bisa menimbulkan komplikasi, dan prioritas utamanya adalah memastikan keselamatan manusia dan mesin, tidak akan melibatkan yang lain di dalamnya.